Penegak hukum Sekte Penegak Abadi. Nanjing kembali ke puncak Gunung Pedang dengan ekspresi wajah murung. Dia tidak menyangka Liu Ruxu benar-benar sudah bersuami, padahal selama ini ia mengira Liu Ruxu berkilas saja mengakui sebagai suami Zhao Jian agar tidak diusik olehnya. Kenapa kau sedih begitu, Nanjing? Bai Lai kebetulan lewat di setelah Nanjing yang diikuti oleh 10 anggota kelompok Serigala Hitam. Nanjing segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada murid terkuat di Sekte Pedang Abadi yang juga bos dari Serigala Hitam tersebut. Nanjing tersenyum masam dan berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bos Lai. Bai Lai mengerutkan keningnya, tidak mungkin seseorang berwajah murung bila tidak memiliki masalah yang mungkin tidak dapat ia atasi. Hei, kau itu anggota kelompok Serigala Hitamku, jangan sungkan mengatakan bila kau ada masalah. Katakan saja dari kelompok mana murid yang mengusikmu itu. Selidik Bai Lai penasaran. Mungkinkah kau sudah percaya kalau Liu Ruxu itu istri dari Zhao Jian? Setelah Bai Yuejing, murid yang pernah membujuk Zhao Jian agar bergabung dengan kelompok Serigala Hitam. Namun, bujukan itu ditolak langsung olehnya. Liu Ruxu dan Zhao Jian memasuki penginapan mawar Tuan Muda Jing. Tiba-tiba bawahan Nanjing datang dengan terengah-engah setelah diam-diam mengikuti Zhao Jian dan Liu Ruxu. Dia bahkan mendengar suara Des 4 Han saat menempelkan telinganya pada jendela kamar yang dihuni oleh keduanya. Apa kau yakin? Nanjing mengerutkan keningnya. Aku bahkan mendengar Zhao Jian berkata akan membeli pil cap harimau agar kuat mengimbangi Liu Ruxu di ranjang, sahut murid tersebut. Bai Lai dan yang lainnya terbatuk-batuk mendengarnya, karena mereka tidak menyangka gadis polos seperti Liu Ruxu sangat liar bila di hadapan suaminya. Nanjing menggertakkan giginya, hatinya terasa perih seperti disayat-sayat. Bai Lai menepuk pundak Nanjing. Dia sangat bersimpati pada salah satu bawahan terkuatnya itu. Dia juga sangat membenci Zhao Jian karena Zhao Jian yang datang dari negeri kecil itu tiba-tiba dapat durian runtuh menjadi suami Jiang Ruo yang seharusnya menjadi istri dari salah satu tuan muda klan besar Kekaisaran Jiang. Hubungi Jiang San, katakan padanya untuk menggerebek mereka. Seru Bai Lai. Tetapi mereka itu suami istri yang sah secara hukum. Setelah Nanjing ragu-ragu menerima usulan Bai Lai. Tenang saja, kita hanya mempermalukan mereka saja. Seharusnya Jiang San dapat mencari celah hukum untuk menghukum keduanya. Sahut Bai Lai menyeringai jahat sembari menepuk pundak Nanjing sekali lagi. Aku akan melakukan kultivasi tertutup karena sebentar lagi kekangan kultivasi di Guidao Kekaisaran Jiang kita akan melonggar. Ini adalah kesempatan untuk menerobos ke ranah Sein. Katanya lagi. Nanjing mengangguk pelan tanda memahami ucapan Bai Lai. Jangan terlalu fokus pada mereka. Sebentar lagi akan diadakan perlombaan berburu di hutan tengah. Kau juga harus mencapai ranah Sein agar kita bisa mengalahkan sekte-sekte lain dan juga tentu mengalahkan bajingan Zhao Jian itu. Seru Bai Lai melambaikan tangannya setelah melangkah 10 langkah dari Nanjing yang termenung memikirkan apakah menerima saran dari bos kelompok Serigala Hitam tersebut. Tuan Muda Jing. Sebaiknya kita lupakan saja Liu Ruxu itu dan fokus berkultivasi agar menerobos ke ranah Sein. Bisik bawahan Nanjing khawatir dia akan mencari masalah dengan Zhao Jian yang merupakan hakim kekaisaran tersebut. Dia khawatir klan Nan yang merupakan klan kecil akan terkena dampak dari kemarahan Zhao Jian nantinya, mengingat status Zhao Jian jauh lebih kuat dari klan Nan mereka. Nanjing menatap tajam bawahannya itu. Lupakan matamu, bagaimana aku bisa merelakan Liu Ruxu pada buaya rakus itu? Gerutunya sembari berjalan menuju paviliun penegak hukum Sekte Pedang Abadi. Nanjing memasuki paviliun penegak hukum dan salah satu murid langsung menyambut kedatangan serta meminta Nanjing mengisi formulir keluhan apa yang ingin ia sampaikan. Namun, Nanjing langsung mengatakan ingin bertemu Jiang San.
Murid yang melayaninya itu mengerutkan keningnya mendengar permintaan Nanjing. Aku adalah anggota kelompok Serigala Hitam dan diutus oleh Bos Bailai. Seru Nanjing tanpa menjelaskan secara rinci dan itu sudah cukup membuat murid tersebut dengan tergesa-gesa berlari ke ruangan Jiang San. Mengatakan ada tamu penting yang ingin bertemu dengannya. Jiang San mengundang Nanjing ke ruangannya. Pemuda kurus yang selalu tersenyum ramah itu langsung dapat menebak apa yang diinginkan oleh Nanjing. Dia langsung menyuruh semua bawahannya keluar dari ruangannya agar ia bisa berbicara secara rahasia dengan Nanjing. Sekarang hanya ada kita berdua di sini, jadi jangan sungkan untuk mengungkapkan keinginanmu, kata Jiang San masih dengan senyuman hangatnya. Sebenarnya ini. Nanjing menjelaskan mengenai permasalahannya dan Jiang San mendengarkan dengan seksama. Ini tidak akan mudah karena Zhao Jian juga anggota penegak hukum sekte yang ditunjuk oleh puncak penjinak bis. Namun, untuk sekedar mempermalukannya kurasa adalah pilihan yang paling tepat, sahut Jiang San sembari berpikir sejenak cara untuk mempermalukan Zhao Jian dan Liu Ruxu. Untuk mempermalukannya maka suruh anak buahmu membuat laporan tentang 2 murid sekte pedang abadi yang memasuki penginapan mawar itu dan aku telah memikirkan siapa orang yang tepat melakukan tugas penggerebekan nanti, katanya dengan sudut bibir tersenyum seperti biasanya. Nanjing hanya mengangguk pelan dan dia mengeluarkan plakat murid puncak gunung pedang miliknya. Ambil 1000 poin prestasi untukmu sebagai ucapan terima kasih dariku. Hehehe. Ternyata kau tahu prosedur resmi kami, sahut Jiang San mentransfer 1000 poin prestasi ke plakat puncak gunung pedang miliknya. Senang berbisnis denganmu saudara Jing, yakinlah murid yang kukirim ini adalah murid yang sangat membenci perbuatan asusila. Saat dia mengetahui yang berbuat asusila adalah murid baru maka ia dengan tegas akan menghukum mereka, katanya lagi. Kalau dia mengetahui mereka suami istri bagaimana? Sahut Nanjing penasaran apakah penegak hukum sekte masih akan mencoba menangkap Zhao Jian dan Liu Ruxu. Aku akan mengatakan kalau kami kurang informasi mengenai status tersangka itu, jangan khawatir kau lihat saja nanti akan ada pertunjukan menarik. Jiang San berkata dengan senyuman khasnya. Setengah batang dupa kemudian, belasan murid pelataran dalam sekte pedang abadi dengan lambang penegak hukum sekte mengepung penginapan mawar. Jiang Qinluan, murid wanita cantik menjadi pemimpin rombongan itu. Dia terkenal sangat galak di sekte pedang abadi dan sangat membenci perbuatan asusila yang dilakukan sesama murid. Sudah puluhan murid baik pelataran luar maupun pelataran dalam yang diusir dari sekte pedang abadi setelah ditangani olehnya. Panggil pemilik penginapan ini, aku ingin tahu murid mana yang bosan menjadi murid pedang abadi kita ini. Kata Jiang Qinluan menyeringai jahat sembari menendang pintu masuk penginapan mawar. Episode sebelumnya. Nanjing. Episode berikutnya. Penggerebekan. Beastmaster. Penggerebekan. Apa yang kalian lakukan nona muda? Pria tua pemilik penginapan mawar mengerutkan keningnya saat melihat rombongan murid-murid sekte pedang abadi. Dia juga sangat kesal karena Jiang Qinluan menendang pintu hingga hancur berkeping-keping. Jiang Qinluan mengeluarkan plakat penegak hukum sekte pedang abadi dan dengan sombong berkata, kami mendapatkan laporan ada sepasang murid yang telah memasuki tempat terkutuk ini. Pemilik penginapan langsung mengutuk Jiang Qinluan dalam benaknya, tetapi ekspresi wajahnya memancarkan senyuman. Kami tidak pernah menerima pelanggan yang mengenakan jubah sekte pedang abadi, mungkin yang melapor itu salah lihat. Sanggahnya. Kami tidak percaya bualanmu, sahut Jiang Qinluan mengerutkan keningnya, kemudian ia menatap pelayan wanita di belakang pemilik penginapan yang tampak gugup. Hei, kau! Katakan di kamar mana sepasang pria dan wanita muda yang datang 1 batang dupa yang lalu. Tanyanya dengan sudut bibir menyeringai jahat.
Pelayan wanita langsung bertambah gugup dan menatap pemilik penginapan untuk melihat tanggapannya apakah ia harus menjawab pertanyaan murid Sekte Pedang Abadi itu. Kami akan menunjukkan di mana kamar sepasang pemuda itu, tetapi kalian harus mengetuk pintu secara baik-baik agar mereka tidak tersinggung. Sahut pemilik penginapan terpaksa menyetujui keinginan Jiang Qinluan daripada menjadi musuh Sekte Pedang Abadi yang merupakan salah satu dari 3 sekte terkuat di Kekaisaran Jiang tersebut. Baiklah. Ikuti aku nona muda. Pelayan wanita itu menuntun rombongan Jiang Qinluan menuju lantai 2 penginapan Mawar, kemudian berhenti di kamar nomor 13. Pelayan wanita hendak mengetuk pintu kamar, tetapi tiba-tiba Jiang Qinluan menendang pintu hingga pintu itu terhempas keluar dari jendela yang ikut terlempar. Zhao Jian yang sedang terbaring tanpa busana karena malas mengambil pakaiannya yang tergeletak di lantai langsung mengerutkan keningnya. "Hei, ada apa ini?" tanya Zhao Jian. "Kalian sudah gila ya? Memasuki kamar orang lain tanpa mengetuk lebih dulu." Gerutu Liu Ruxu terbangun dari tidurnya. Liu Ruxu telah mengenakan pakaian tidak seperti Zhao Jian. Wajah Jiang Qinluan dan pelayan wanita memerah melihat kaki ketiga Zhao Jian sehingga keduanya berteriak histeris, sembari menutup wajah mereka dengan 10 jari yang sengaja direnggangkan agar tetap bisa melirik sesuatu yang belum pernah mereka lihat tersebut. "Saudaraku, kau memiliki belut kualitas bibrida super." Murid pria gemuk mengacungkan jempol pada Zhao Jian. "Kalian dari penegak hukum sekte. Apakah Nanjing yang menyuruh kalian datang kemari?" Selidik Zhao Jian sangat kesal sekali dan dengan terburu-buru mengenakan pakaiannya. Jiang Qinluan menarik napas dalam-dalam dan berusaha melupakan sesuatu yang masih terngiang-ngiang di benaknya itu. Bukan dia yang melapor, tetapi murid pelataran luar yang kebetulan lewat di depan penginapan Mawar dan dia melihat kalian masuk ke tempat sarang perbuatan asusila ini. Sahutnya dengan tatapan sinis. Penginapan Mawar biasanya tempat berlabuh wanita penghibur yang membawa pelanggannya, karena tempat ini adalah penginapan dengan biaya sewa paling murah di seluruh ibu kota Kekaisaran Jiang. Seret mereka. Seru Jiang Qinluan tanpa menunggu penjelasan dari Zhao Jian. "Jangan coba-coba melawan, kalau kau merasa tidak bersalah maka buktikan saja saat persidangan nanti." Liu Ruxu menggenggam erat tangan Zhao Jian, bila mereka diseret ke Sekte Pedang Abadi maka itu akan menjadi tontonan serta bahan gunjingan murid-murid sekte. Walaupun nantinya mereka akan dibebaskan tetapi itu akan membuatnya sangat malu dan mungkin menjadi bahan candaan rekan-rekannya di puncak awan putih. Namun, anggota penegak hukum sekte di belakang Jiang Qinluan tidak ada yang berani maju untuk menangkap Zhao Jian yang melepaskan aura ranah Sein miliknya. "Kenapa kalian diam saja? Cepat seret mereka!" gerutu Jiang Qinluan sembari menoleh ke belakang. "Nona muda Qinluan. Dia itu adalah anggota penegak hukum dari puncak penjinak bis yang juga hakim kekaisaran," bisik murid pria berbadan gemuk yang langsung mengenali Zhao Jian karena dia hadir dalam pesta pernikahan Zhao Jian dengan putri mahkota Jiang Ruo. "Memangnya hukum di sekte kita dibeda-bedakan berdasarkan jabatan mereka ataupun kasta mereka?" Sahut Jiang Qinluan tidak senang mendengar jawaban bawahannya. "Awalnya aku tidak ingin ikut campur terlalu dalam urusan penegak hukum sekte dan hanya akan mengawasi puncak penjinak bis saja. Namun, melihat kinerja gerasak-gerusuk kalian maka aku berubah pikiran, aku akan melakukan pembersihan mulai sekarang." Sahut Zhao Jian melangkah mendekat ke arah Jiang Qinluan. "Hei, kau belum diadili. Jadi jangan coba-coba mengalihkan masalah yang kau hadapi," sindir Jiang Qinluan dengan tatapan sinis. Zhao Jian mencengkram kedua pipi Jiang Qinluan sehingga bibirnya monyong ke depan. "Mulutmu itu terlalu tajam dan tidak cocok menjadi anggota penegak hukum walaupun kau terkenal sangat tegas, tetapi kau sembarangan menerima tugas tanpa melakukan penyelidikan apakah laporan itu benar atau tidak," sahut Zhao Jian.
Lepaskan aku, kurang ajar. Umpat Jiang Qinluan sembari mendorong serta memukul dada Zhao Jian, tetapi itu tetap tak bisa melepaskan cengkraman tangan Zhao Jian dari pipinya. Jian GG. Tidak boleh begitu, lepaskan saja dia. Sela Liu Ruxu mendekati keduanya. Sebelum Jian GG menikah dengan Nona Ruo, kami telah menikah lebih dulu. Liu Ruxu mencoba meluruskan kesalahan pahaman Jiang Qinluan. Benarkah? Jiang Qinluan terkejut mendengarnya. Benar, Nona muda Qinluan. Semua orang juga tahu bila menyelidiki identitas suami putri mahkota Jiang Ruo, dan kenapa Nona muda tidak tahu? Bukankah Nona muda juga anggota klan Jiang? Sahut murid pria gemuk dengan ekspresi keheranan menatap Jiang Qinluan. Jiang Qinluan tersenyum masam dan langsung mengutuk pemimpin penegak hukum sekte, Jiang San. Sial. Baru kali ini aku merasa dipermalukan saat menjalankan tugas. Apakah Jiang San itu sengaja menjerumuskan aku? Pikirnya. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini? Aku akan meminta pertanggungjawaban darinya. Zhao Jian membuyarkan lamunan Jiang Qinluan. Aku hanya menjalankan tugas saja dan yang menyuruhku menjalankan tugas adalah pemimpin penegak hukum sekte. Bila kau ingin meminta pertanggungjawaban maka datangi saja dia. Sahut Jiang Qinluan tersenyum masam. Kami juga korban lo. Dia berkilah. Korban bibirmu. Kugigit juga nanti bibir nakalmu itu. Gerutu Zhao Jian geram menatap Jiang Qinluan yang langsung melompat mundur ketakutan dengan gertakan Zhao Jian. Kalau aku Ranah Sein juga maka aku akan melawanmu dalam duel hidup mati. Gerutu Jiang Qinluan dalam hati mengutuk Zhao Jian. Sudahlah Jian GG. Nona Qinluan hanya melakukan tugas saja karena ada yang melaporkan kita. Sela Liu Ruxu sembari tersenyum hangat sehingga semua anggota penegak hukum mengangguk senang. Bagaimana kita ke puncak penjinak bis saja, aku ingin melihat seperti apa bis baru Jian GG itu. Betul-betul. Kalian ke sana saja. Sahut Jiang Qinluan agar urusannya dengan Zhao Jian segera berakhir. Zhao Jian melirik Jiang Qinluan yang langsung melompat mundur sembari memasang kuda-kuda bela diri saking takutnya akan dimarahi olehnya. Zhao Jian menghela napas panjang dan berjalan keluar dari penginapan mawar. Jangan lupa bayar tagihan kami dan perbaiki juga pintu yang telah kalian rusak. Jangan sampai aku mendengar laporan kalian mengancam pemilik penginapan. Baik-baik. Senior Jian. Sela Jiang Qinluan sebelum Zhao Jian selesai berbicara. Pelayan wanita sangat senang mendengarnya, yang berarti gajinya tidak akan dipotong atas kerusakan yang terjadi malam ini. Episode sebelumnya. Penegak hukum sekte penegak abadi. Episode berikutnya. Ayam jago telah menerobos ke ranah Jiesu. Beastmaster. Ayam jago telah menerobos ke ranah Jiesu. Zhao Jian yakin dalang yang membuat mereka digerebek adalah Nanjing. Namun, ia tidak menyangka Nanjing memiliki hubungan dekat dengan Jiang San. Nanjing cuma tuan muda dari klan kecil, seharusnya dia tidak memiliki hubungan dekat dengan pemimpin penegak hukum sekte kecuali ada tuan muda dari klan besar yang membantunya. Tetapi siapa? Gumam Zhao Jian berspekulasi tetapi ia tidak dapat menebaknya karena ia belum mengenali siapa saja tuan muda dari klan besar yang menjadi murid sekte pedang abadi. Dia yakin cepat atau lambat orang-orang yang membencinya akan menampakkan diri. Dia pun menghela napas panjang karena gara-gara dia menjadi menantu kaisar maka dirinya menjadi memiliki banyak musuh. Zhao Jian akhirnya merindukan masa-masa dirinya menjadi murid Akademi Kerajaan Zhao, di mana saat itu dirinya seperti anak sebatang kara yang tidak ada yang peduli dengannya. Tidak ada beban dipikulnya, setiap hari ia hanya menghabiskan waktu membaca buku di perpustakaan atau tidur saat pulang dari akademi. Namun,
Di sisi lain ia berpikir menjadi kuat juga mendapatkan keuntungan hebat karena mendapatkan dua wanita cantik sebagai pendamping hidupnya. Bayangkan saja bila ia tetap seperti pria yang dulu, maka mungkin ia akan menjadi Kasim di istana saja karena tidak memiliki bakat bela diri. Inikah rumah Jian Gege? Liu Ruxu mengerutkan keningnya menatap gubuk bambu yang dibangun di sela-sela cabang pohon besar tersebut. Kau pasti tahu kabar kalau penatua puncak penjinak bis itu sangat miskin tidak seperti puncak lain hahaha. Zhao Jian tertawa masam. Oh, ya. Maaf terlambat mengucapkan selamat telah mencapai ranah Jie Suruxuer. Katanya lagi sembari memeluk Liu Ruxu. Valet berdehem sehingga Zhao Jian terpaksa melepaskan pelukannya pada Liu Ruxu. Selamat Daji. Telah mencapai ranah Sein. Zhao Jian tersenyum lebar pada Daji yang berdiri di sebelah Valet, sedangkan Hu Lijing masih duduk bersila menyerap esensi bulan. Zhao Jian berpikir sepertinya dia tidak bisa melakukan ronde kedua bergulat dengan Liu Ruxu di gubuk deritanya, padahal ia ingin membuat gubuk bambu itu berguncang seperti terkena gempa bumi. Oh, ya. Apakah Gaur masih melakukan kultivasi tertutup? Zhao Jian tidak melihat keberadaan bis anjing berbulu hitam tersebut. Ya, mungkin besok ia akan menerobos ke ranah Jiesu. Sahut Valet yang mengawasi proses kultivasi yang dilakukan oleh bis milik Zhao Jian tersebut. Sepertinya aku tidak beruntung hari ini sehingga tidak bisa berbicara dengannya. Sela Liu Ruxu tersenyum hangat sembari memeluk Valet dan Daji. Kukuruyuk. Dari puncak pohon besar tampak bayangan ayam sebesar banteng sembari mengepakkan sayap merah miliknya. Dia terlihat seperti ayam petarung yang gagah di arena sabung ayam yang siap mencakar ayam-ayam jagoan lainnya. Sosok ayam sebesar banteng itu melompat tinggi ke langit dan mendarat di hadapan Zhao Jian. Ayam jago telah kembali Tuan Jian. Sapanya dengan bangga dan berharap dipuji karena telah menerobos ke ranah Jiesu. Kau ingin ayam bakar atau ayam gulai Ruxuer? Zhao Jian bertanya pada Liu Ruxu sembari tersenyum lebar. Sepertinya ayam bakar lebih nikmat. Sahut Daji menyeka air liurnya sembari menatap bis ayam surgawi. Tuan Jian jangan makan aku. Tolong aku masih berguna sebagai alat transportasi. Ayam jago langsung menangis dan berguling-guling di tanah. Hah? Kenapa kau menangis? Kami akan mengadakan pesta karena kau berhasil menerobos ke ranah Jiesu. Sahut Zhao Jian sembari mengeluarkan potongan daging ayam dari tas sihirnya. Tapi aku kan ayam. Seharusnya aku makan biji-bijian Tuan. Sahut ayam jago dengan ekspresi wajah lesu. Tenang saja. Aku ini orang yang adil dan tidak pilih kasih kok, palingan bis yang cantik agak diistimewakan saja. Canda Zhao Jian mengeluarkan tumpukan gandum dari tas sihirnya. Malam itu mereka berpesta makanan hingga menjelang pagi dan Hu Lijing langsung cemberut karena dirinya tidak ikut dalam pesta tersebut. Jiang Qinluan mengeluh pada Jiang San tentang kesalahan informasi tentang Zhao Jian. Namun, Jiang San hanya meminta maaf saja dan mengatakan hal serupa tidak akan terulang di masa depan. Setelah Jiang Qinluan pergi, senyuman di wajah Jiang San menghilang. Dia tidak menyangka Zhao Jian akan mengancam penegak hukum yang dikuasainya itu. Mari kita lihat sehebat apa menantu kaisar itu hahaha. Aku hampir lupa mengirim pesan pada Tuan Lu Xiaoran. Gumam Jiang San sembari menulis pesan di gulungan kertas yang berisi bahwa Zhao Jian telah menikmati tubuh Yin Jiang Ruo yang sangat diinginkan oleh kultivator dengan sistem surgawi tersebut. Walaupun Lu Xiaoran telah kabur ke Gui Dao lain, dia tetap mengirim pesan melalui merpati pesan pada Jiang San yang merupakan sahabat terbaiknya di kekaisaran Jiang tersebut.
Saat basis kultivasinya mencapai ranah World Master, dia akan datang untuk melakukan balas dendam pada Zhao Jian dan dia juga berjanji akan menjadikan Jiang San sebagai kaisar di Gui Dao Kekaisaran Jiang. Jiang San melepaskan burung merpati pesan dan berkata, "Cepatlah kembali kemari Lu Xiaoran. Aku akan menikmati pertunjukan darimu dan jangan sampai bocah itu mengalahkanmu untuk kedua kalinya." Senyuman tipis kembali terpancar dari sudut bibirnya. Permukaan tanah berguncang hebat selama 10 batang dupa karena Gui Dao Kekaisaran Jiang melahap Gui Dao Kerajaan Kura-Kura Awan sehingga memunculkan daratan baru pinggiran Gui Dao Kekaisaran Jiang. Klan Zhao yang dulunya ada di bagian kiri Gui Dao Kekaisaran Jiang dekat dengan bibir pantai kini bergeser agak ke tengah dan jauh dari tepian daratan yang dibawa oleh bis kura-kura raksasa tersebut. Luas Gui Dao Kekaisaran Jiang kini seluas benua Australia bila dibandingkan dengan wilayah di bumi dan klan Fang serta klan Xiao mendapatkan wilayah di bagian dekat ekor. Kedua klan itu dulunya adalah bagian dari kerajaan kura-kura awan. Akhirnya kekangan kultivasi di Gui Dao Kekaisaran Jiang melonggar, aku harus mencari sumber daya yang dapat membuatku menerobos ke ranah paramita, gumam Zhao Jiang yang sedang berlatih jurus pedang api iblis. Patriark Sekte telah melakukan kultivasi tertutup menyerap energi spiritual kristal bis Gui Dao Kerajaan Kura-Kura Awan. Bila ia berhasil dalam kultivasi tertutup itu maka ia akan menjadi ranah immortal kedua setelah Xiao Lang, pria yang berubah menjadi wanita yang kini menjadi kasim di istana. Para penatua yang semuanya adalah ranah Sein juga melakukan kultivasi tertutup. Mereka menggunakan sumber daya yang telah mereka simpan dari lama untuk menerobos ke ranah paramita karena batas kekangan kultivasi di Gui Dao Kekaisaran Jiang kini telah berada di ranah paramita yang dulunya adalah ranah Sein. Karena kekosongan penatua di puncak penjinak bis, Penatua Xiaoxi telah menunjuk Zhao Jian sebagai penanggung jawab atas puncak penjinak bis hingga salah satu penatua selesai melakukan kultivasi tertutup. Zhao Jian hanya menyuruh para murid-murid melakukan latihan serta berkultivasi sendiri-sendiri. Bila tidak keadaan darurat maka mereka tidak boleh mendatangi gubuknya. Gerakan kedua jurus pedang api iblis. Seru Zhao Jian mengayunkan pedangnya ke arah depan. Energi spiritual api berbentuk belasan pedang melingkar membentuk bayangan tengkorak 20 tombak dari permukaan tanah. Saat teriakan Zhao Jian selesai, belasan pedang yang diselimuti kobaran api itu meluncur seperti hujan yang langsung menimbulkan ledakan membakar pepohonan di sekitarnya. Zhao Jian segera menggunakan jurus pedang es abadi memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke tempat lain. Teknik berpedang ini sangat hebat sekali, gumam Zhao Jian tersenyum bahagia karena berhasil menguasai gerakan kedua dari jurus pedang api iblis. Episode sebelumnya. Penggerebekan. Episode berikutnya. Tanggung jawab sebagai senior puncak penjinak bis. 1 bulan kemudian Zhao. Tanggung jawab sebagai senior puncak penjinak bis. 1 bulan kemudian Zhao Jian telah memahami sepenuhnya jurus pedang es abadi dan jurus pedang api iblis. Zhao Jian menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Sudah lama aku tidak turun dari puncak penjinak bis dan tidak ada murid-murid yang mendatangiku yang berarti mereka tidak mengalami masalah dalam latihan mereka, gumamnya. Beberapa penatua telah berhasil mencapai ranah paramita, yang berarti bukan hanya 3 patriark sekte besar saja yang telah mencapai ranah bela diri itu. Ayam jago. Ayo kita turun gunung. Seru Zhao Jian membangunkan bis ayam surgawi yang sedang tertidur di bawah pohon persik tersebut. Aku juga ikut Tuan Jian. Apakah kita akan mengunjungi Nona Ruo? Gaur mendekat sembari menggoyang-goyangkan ekornya. Gaur sangat merindukan putri mahkota kekaisaran Jiang tersebut, apalagi Jiang Ruo juga tidak pernah datang ke puncak penjinak bis dan Zhao Jian juga tidak pernah pergi ke puncak awan putih. Tidak. Aku hanya ingin membeli sumber daya untuk kalian berdua,
sumber daya yang aku dapatkan dari kerajaan kura-kura awan sudah habis, sahut Zhao Jian sehingga Gaur menghela napas panjang karena tidak bisa bertemu dengan Jiang Ruo. Kita tidak boleh mengganggunya berkultivasi, akhir tahun nanti aku berencana pulang kampung ke klan Zhao dan aku akan mengajak kedua istriku juga, katanya lagi untuk menghibur Gaur agar tidak sedih. Benarkah? Akhirnya Gaur tersenyum dan berjalan lebih dulu di depan ayam jago yang ditunggangi oleh Zhao Jian. Zhao Jian tidak mengambil misi dari sekte karena saat ini uang hadiah dari kaisar masih sangat banyak dan itu cukup untuk membiayai dirinya serta sumber daya untuk bis-bisnya. Hei, Tuan Muda Sampah. Sudah berapa kali aku katakan jangan pernah menampakkan wajahmu di hadapanku. Murid pelataran dalam puncak penjinak bis dengan bis serigala di sampingnya sedang menendang pemuda tampan. Pemuda tampan itu tidak menjawab, tatapannya tajam penuh dengan niat membunuh dan tangan terkepal erat. Namun, ia tidak melakukan perlawanan karena basis kultivasinya sangat rendah dan belum melakukan kontrak jiwa dengan bis yang menandakan ia hanya murid pelataran luar saja di puncak penjinak bis. Sebagai penanggung jawab atas puncak penjinak bis yang ditunjuk oleh Penatua Xiaoxi, Zhao Jian jelas penasaran dengan keributan itu dan ia mendekati keramaian yang menonton mereka. Kenapa dia menendang pemuda itu? Bisik Zhao Jian pada murid di sebelahnya. Apakah senior tidak tahu kalau pemuda itu adalah tuan muda sampah dari klan Xuan, Xuan Ji? Dia selalu dibuli oleh senior Xuan Yan yang merupakan sepupunya sendiri. Sahut murid tersebut. Zhao Jian merasa plot cerita ini sangat familiar, plot ini seperti tokoh protagonis yang belum membangkitkan kekuatannya dan saat kekuatannya bangkit, mungkin pemuda itu akan melakukan kontrak jiwa dengan bis Phoenix atau naga dan melakukan balas dendam pada orang-orang yang pernah membuli dulu. Kenapa Xuan Yan membuli Xuan Ji kalau mereka itu saudara sepupu? Selidik Zhao Jian penasaran. Biasanya dalam cerita dongeng yang ia baca ini pasti masalah perebutan posisi penerus patriark klan Xuan atau masalah wanita. Xuan Yan itu adalah jenius bela diri klan Xuan, dulunya ia, Xuan Ji dan seorang murid cantik di puncak awan putih adalah teman bermain masa kecil. Namun, sebelum mereka menjadi murid sekte pedang abadi, klan Xuan menjodohkan Xuan Ji dan wanita itu sehingga Xuan Yan cemburu dan sakit hati, karena seharusnya ia yang dipilih menjadi tunangan wanita itu sebab dirinya adalah jenius bela diri di klan Xuan mereka. Sahut murid itu menjelaskan dengan detail. Permasalahan yang menarik dan klasik, tetapi sebagai murid senior serta penegak hukum sekte maka aku tidak bisa membiarkan pembulian terjadi di puncak penjinak bis. Sahut Zhao Jian sembari melirik bis ayam surgawi. Ayam jago, hentikan keributan itu. Asia Pepe Tuan Jian. Ayam jago mengepakkan sayapnya sembari melompat ke hadapan Xuan Yan yang hendak menendang Xuan Ji yang menyilangkan tangannya agar dadanya tidak terkena tendangan saudara sepupunya itu. Episode sebelumnya, ayam jago telah menerobos ke ranah Jiesu. Episode berikutnya, Xuan Ji. Xuan Ji. Ayam jago menendang kaki Xuan Yan sehingga pemuda ranah Jiesu itu terhempas mundur beberapa langkah. Xuan Yan mengerutkan keningnya karena tidak menyadari kedatangan ayam jago dan bis serigala miliknya juga tidak bereaksi menghadang bis ayam surgawi tersebut. Bis ranah Jiesu. Siapa yang berani mencampuri urusan klan Xuan kami ini? Xuan Yan menatap tajam ke arah kerumunan murid-murid. Sombong sekali kau berani menindas murid yang lemah. Cibir ayam jago menendang Xuan Yan tetapi tiba-tiba bis serigala milik Xuan Yan melompat ke arah ayam jago. Dasar ayam tak berguna. Cibir Gaur tiba-tiba muncul dan mencakar tubuh bis serigala sehingga bis tersebut terhempas menabrak pohon persik. Kurang ajar. Anjing siapa ini? Gerutu Xuan Yan sembari mengeluarkan pedang dari tas sihirnya. Jangan bertindak kurang ajar kau anak muda.
Setelah Zhao Jian berjalan mendekati mereka dengan tangan ditaruh di belakang. Xuan Yan mengerutkan keningnya dan mundur beberapa langkah dengan ekspresi wajah pucat karena yang muncul itu adalah murid senior dengan basis kultivasi ranah Sein, di mana perbedaan kekuatan mereka ibarat air seteguk dibandingkan dengan air di lautan. Setelah menegur Xuan Yan, Zhao Jian menatap Xuan Ji dan ia terkejut karena merasakan energi spiritual yang aneh samar-samar merembes dari kalung giok yang ia kenakan. Menyadari tatapan Zhao Jian tertuju pada kalung gioknya, Xuan Ji langsung memasukkan kalung itu ke dalam pakaiannya. Leluhur Xuan, apakah ia menyadari keberadaanmu? Xuan Ji berkomunikasi menggunakan telepati pada cloning jiwa pendiri klan Xuan pertama yang menetap dalam kalung giok itu. Penyebab basis kultivasi Xuan Ji sangat lambat berkembang adalah karena ia harus membagi energi spiritualnya agar cloning jiwa leluhurnya itu tetap bertahan dan leluhurnya itu berjanji padanya untuk mengajarinya teknik bela diri yang sangat hebat dan dulunya dengan teknik bela diri itu membuat klan Xuan sangat disegani oleh musuh, tidak seperti sekarang menjadi klan kecil yang terpaksa menjadi kaki tangan klan besar. Saat masih kecil Xuan Ji menemukan kalung giok itu di tempat harta pusaka klan Xuan, karena kalung giok itu terlihat tidak berharga sehingga tidak ada yang mengambilnya selama ribuan tahun hingga akhirnya jatuh ke tangan Xuan Ji. Aku tidak tahu apakah dia menyadari keberadaanku, sahut leluhur Xuan menatap Zhao Jian dengan seksama. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan sosok yang membuat detak jantungku berdegup kencang. Firasatku mengatakan kalau dia adalah sosok kuat yang tidak bisa kau tangani kecuali kau telah menyerap semua ilmu bela diri dariku. Nasihatku adalah jangan mengusiknya, katanya lagi. Xuan Ji terkejut mendengar seruan leluhurnya itu. Dia tidak menyangka ada sosok yang membuat leluhurnya ragu, padahal mereka sudah bertemu dengan beberapa jenius bela diri dan leluhurnya selalu mengatakan bila kultivasinya sama dengan mereka maka dirinya akan dengan mudah mengalahkan mereka. Xuan Ji juga kagum dengan sikap tenang yang ditunjukkan oleh Zhao Jian. Tiba-tiba ia merasa familiar dengan wajah Zhao Jian. Bukankah dia adalah Zhao Jian? Murid senior terkuat di puncak penjinak bis yang juga satu-satunya murid yang melakukan kontrak jiwa dengan banyak bis, pikirnya. Oh, berarti dia adalah sosok yang berasal dari Guidao kecil yang beruntung dijadikan menantu oleh kaisar, sahut leluhur Xuan kagum pada Zhao Jian dan mencoba menggunakan seni bela dirinya untuk menyelidiki apakah ada sosok sepertinya yang memandu Zhao Jian. Zhao Jian yang telah mengalihkan pandangannya pada Xuan Yan kembali menoleh ke arah Xuan Ji karena merasa ada yang memperhatikannya. Leluhur Xuan buru-buru menghilangkan teknik rahasianya. Hampir saja ketahuan, dia seperti dinding besi yang tidak bisa diselidiki apa yang ada di balik tembok besi itu. Keluhnya. Namun, kau beruntung karena sosok kuat sepertinya tidak melakukan kontrak jiwa dengan bis kuat yang di puncak penjinak bis ini. Aku heran kenapa dia malah melakukan kontrak jiwa dengan bis ayam surgawi padahal bis King Kong maupun bis ular 7 warna yang jauh lebih kuat. Xuan Ji tersenyum masam menatap Zhao Jian dan segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Xuan Ji berterima kasih atas pertolongan senior Jian. Sapanya. Oh, kau mengenalku. Sahut Zhao Jian tersenyum. Namun, ia merasa tetap ada yang aneh dengan Xuan Ji. Apakah kekuatan aneh itu berasal dari dia? Pikirnya berspekulasi. Tentu semua murid-murid mengenal senior Jian yang merupakan murid terkuat di puncak penjinak bis. Sahut Xuan Ji lagi. Zhao Jian semakin bingung. Padahal ekspresi wajah Xuan Ji tadi seperti anak ayam yang dikepung kawanan serigala saking takutnya dirundung oleh Xuan Yan. Namun, kini dia terlihat sangat tenang seperti pendekar yang berpengalaman. Kau membuli yang lemah Xuan Yan. Sesuai dengan aturan sekte maka kamu akan dikirim ke penjara bawah tanah selama 1 bulan agar kau bisa merenungkan kesalahanmu dan berbuat baik di masa depan.
Seru Zhao Jian memvonis Xuan Yan tanpa menggunakan kitab keadilan karena saat ini ia berada di lingkungan sekte yang berarti ia bukan hakim kekaisaran melainkan hanya petugas penegak hukum sekte saja. Namun, ia tetap melakukan hukuman yang keras pada murid-murid yang melakukan pelanggaran. Apa? Aku hanya ribut masalah keluarga saja dengan Xuan Ji. Setelah Xuan Yan tidak terima dengan hukuman yang ia terima. Senior Jian, tolong kurangi hukumanku, bagaimana kalau kirim saja aku ke pertambangan kristal batu? Katanya lagi. Penjara bawah tanah adalah tempat yang paling dihindari oleh semua murid-murid sekte pedang abadi karena penatua yang menjaga tempat itu terkenal sangat sadis. Ruang tahanannya sangat sempit dan tidak ada cahaya yang menyinari tempat itu serta tidak ada makanan yang diberikan pada para tahanan. Untuk bertahan hidup maka mereka harus menggunakan energi spiritual mereka. Aku tidak peduli dengan alasanmu. Yang jelas kau melakukan pelanggaran di wilayah puncak penjinak bis. Jadi, terima saja hukumanmu dan jangan ulangi lagi di masa depan. Seharusnya kau fokus saja berkultivasi agar menjadi kuat karena bisa saja orang yang kau anggap lemah itu di masa depan tiba-tiba mempecundangimu. Sahut Zhao Jian sembari menatap Xuan Ji yang hanya tersenyum masam. Seret dia ke penjara bawah tanah. Serunya lagi pada murid-murid lain yang menonton keributan itu. Beberapa murid senior bergegas membawa Xuan Yan yang meronta-ronta agar tidak dijebloskan ke penjara bawah tanah. Senior Jian. Aku adalah anggota kelompok Serigala Hitam, tolong pertimbangkan lagi hukuman yang kau putuskan. Teriak Xuan Yan. Sudut bibir Zhao Jian memancarkan seringai tipis mendengar nama kelompok Serigala Hitam, karena dia teringat dengan Nanjing yang mencoba menggoda istrinya dan bahkan mengirim penegak hukum bodoh untuk menggerebeknya. Katakan saja pada bosmu untuk melakukan banding pada penegak hukum sekte, aku juga penasaran sekuat apa pengaruh sekumpulan anak-anak bangsawan nakal itu. Sahut Zhao Jian sembari melambaikan tangan tanpa menoleh ke belakang. Xuan Ji terkejut mendengar ucapan Zhao Jian dan tidak menyangka dia sangat berani. Namun, setelah berpikir Zhao Jian adalah menantu kaisar untuk apa juga dia takut karena sosok terkuat di kekaisaran Jian ada di belakangnya. Episode sebelumnya. Tanggung jawab sebagai senior puncak penjinak bis. Episode berikutnya. Lembah Sekte yang Lengang.